Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kritik terhadap teologi Asy'ariyah. Perlu diketahui, Asy'ariyah merupakan pengikut dari Abu Hasan al-Asy'ari. Aliran ini menawarkan jalan tengah antara kaum Mu'tazilah yang rasionalis dan ahli hadis yang tekstualis. Maka dalam metodologi kalamnya, mereka tidak hanya menggunakan sumber primer berupa teks-teks Al-Quran dan hadis, tapi juga menggunakan metode rasional berupa mantik dan logika. Sehingga mereka dapat menggunakan akli dan nakli secara seimbang. Meskipun begitu, aliran ini tetap menganggap bahwa akal adalah pelayan dan penguat dalil-dalil nakli saja. Pada awalnya, Asy'ari hanya membahas persoalan teologi saja. Namun, para pengikutnya mengembangkan corak pemikirannya untuk mempertahankan akidah dan mengharmonikan akal dan wahyu, sehingga olah pikir yang dihasilkan dapat menjawab kerancuan-kerancuan para filsuf dan Mu'tazilah. Salah satu yang dikembangkan adalah teori atom. Selanjutnya, dalam upaya merasionalisasi agama, generasi kedua teologi Asy'ariyah yang diprakarsai oleh Al-Baqillani mulai mengembangkan teori atom canggih yang diberikan sentuhan-sentuhan filsafat Yunani dan India. Al-Baqillani juga menganggap bahwa alam ini merupakan sesuatu selain Tuhan yang tersusun dari atom atau jauhar dan aksiden atau arad. Namun, sebagian filsuf termasuk Ibnu Rushd menentang teori atom tersebut karena menurutnya metodologi yang digunakan dalam menjelaskan atom tersebut tidak jelas dan dapat menimbulkan perdebatan yang sengit. Lebih dari itu, sebagian ahli ilmu pengetahuan menolak atau menentang teori atom yang dikembangkan oleh Asy'ariyah karena setelah Perang Dunia Pertama, Jerman telah menemukan partikel yang lalu sebenarnya bagaimanakah konsep teori atom Asy'ariyah dan bagaimana kritik terhadap teori atom tersebut? Mari kita jawab satu persatu. Pembahasan mengenai teori atom tidak bisa terlepas dari sosok Al-Baqillani karena beliau adalah orang yang pertama kali menetapkan premis-premis logika yang menjadi dasar pijakan dalil-dalil dan teori-teori seperti menetapkan substansi primer, kemudian menetapkan aksi dan atau arad, dan juga ruang kosong atau al-khol. Para mutakalim termasuk di dalamnya Asy'ariyah mendefinisikan atom atau jauhar itu sebagai al-juz'ul ladzi la yatajazza, yaitu bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Mereka juga berpendapat bahwa benda itu berhenti pada bagian yang terkecil dan bagian tersebut tidak bisa dibagi lagi.
Hal itu untuk membuktikan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah lah yang akan membangkitkan manusia dari kuburnya setelah hari kiamat. Kemudian pernyataan tersebut dijadikan dasar iman kepada Allah dan hari akhir. Di sisi lain, para ahli ilmu pengetahuan berpendapat bahwa atom atau jauhar itu adalah dzurrah, yakni al-juz'ul ladzi la yatajazza. Karenanya sangatlah kecil sampai-sampai tidak bisa dilihat oleh mata. Namun, setelah perkembangan ilmu pengetahuan, tepatnya setelah Perang Dunia Pertama, Jerman menemukan alat untuk menentukan teori atom tersebut, yaitu Jerman menemukan partikel yang lebih kecil daripada atom, seperti elektron, proton, dan quark. Padahal atom yang dimaksud Asy'ariyah bukanlah sesuatu yang bisa dibagi lagi. Tapi atom menurut Asy'ariyah adalah bagian terkecil dari sesuatu yang ketika dibagi terus-menerus maka akan berhenti pada satu yang tidak bisa dibagi lagi. Menurut mereka, atom itu tidak permanen, tidak kekal, hanya ada untuk sementara dan kelak tiada karena adanya eksistensi. Lebih dari hal itu, Ibnu Rushdi mengkritik teori atom yang dikembangkan oleh Asy'ariyah. Di antaranya, yang pertama, penyerupaan kadar bilangan dengan kadar ukuran. Menurut Ibnu Rushdi, Asy'ariyah tidak bisa menetapkan dengan jelas apa itu atom kecuali dengan dalil retorika di mana perumpamaan yang digunakan sebagai pijakan seperti gajah lebih besar daripada semut, yang mana mereka itu mengambil premis atau kesimpulan dari hal tersebut bahwa bagian gajah itu lebih banyak daripada bagian semut. Dan hal tersebut adalah salah menurut Ibnu Rushdi. Di mana letak kesalahannya? Menurut Ibnu Rushdi, kesalahan premis terletak pada penyamaan antara kadar bilangan dengan kadar ukuran, yang mana hal tersebut akan membuat orang-orang berpikir bahwa apa yang terjadi pada kadar bilangan akan terjadi pula pada kadar ukuran. Padahal, kalau ditelisik lebih lanjut, ukuran sebuah benda tidaklah sama semuanya. Hanya dari hal itu saja kita bisa melihat kerancuan-kerancuan dari teori atom Asy'ariyah. Kemudian yang kedua adalah penyamaan gerak lurus dan berputar. Asy'ariyah berpendapat bahwa sesuatu yang tidak lepas dari yang baru, maka ia adalah baru. Hal ini bisa mengandung dua makna. Yang pertama, sesuatu yang tidak lepas dari jenis baru dan dari kesatuan. Yang kedua, sesuatu yang tidak lepas dari salah satu jenis baru dikhususkan pada sesuatu yang ditunjukkannya. Makna yang kedua dianggap benar sebab aksiden atau arut tersebut sebagai identitas sesuatu. Sedangkan makna yang kedua dianggap salah karena hal itu mereka akan mengharuskan bahwa yang membawa adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang masih ada memungkinkan tempat itu berbentuk seperti jism, di mana satu aksiden tidak bisa menjadi identitas tetap. Sebab
akan tergantikan oleh aksiden yang lain. Nah, begitulah kritik terhadap teori atom yang dikembangkan oleh Asy'ariyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.